Oke, selamat datang kembali teman-teman semua di Sekiro, petualangan Sekiro ya di episode ke-7. Nah, ini kita akan menuju ke Sempo Temple atau Kuil Sempo di Gunung Kongo. その何かあれば Kita lewat sini ya, lewat jembatan yang mengarahnya itu ke Abandoned Dungeon atau lorong yang terabaikan. Bahasa Indonesianya sih gitu. Gua pronunciation-nya jelek soalnya. Nah, ini ada Taro Warrior yang pakai lonceng ya. Yang belum pernah kita temuin. Coba kita kill ya. Nah, di belakang, waduh dia nengok. Aduh. Ampun. Gak usah deh, gak usah dilawan. Kita langsung lanjut aja. Ya, ini ada Seven, terus ada Mersan juga. Gokuyo, 死者がある汚れとてさあ。 Nah, dia jual ini, prayer speed ya. Yang penting nih. 死者が Kita masuk ke dalam terowongan. Terus ada kecoa-kecoa, terus ada zombie. Waduh. Diapain ini gue digigit-gigitin, muka gue dijilat. Darahnya langsung stun, kagak bisa ngapa-ngapain. Kayak kena stun ya. Dan dia hidup 2 kali. Jadi harus di kill 2 kali ya. Besar zombie. Nah, terowongan rahasia ini nih sebenarnya suatu tempat rahasia percobaan atau eksperimen yang dilakukan dokter-dokter di klan Ashina gitu buat mempelajari sumber mata air yang bikin manusia abadi gitu. Nah, itu juga yang diminum sama si Genichiro. Makanya ini kan banyak mayat-mayat ya, dan ada zombie-zombie ini nih. Eksperimen gagal. Terus ini nih salah satunya nih. Namanya Dojun. Orang yang lagi bikin eksperimen juga itu. 落ち水の施術早速ですが忍びのお方師匠から預かった文の司祭はこちらに Nah, kita diminta nyari satu orang sehat yang bisa jadi subjek percobaannya dia, tapi kagak deh. Gua waktu dari awal main sampai berapa kali main juga nggak akan ngirim. Lihat aja nih bentukannya kayak gini. Jadi zombie. NPC mana gitu yang tega lu kirim sini? Ya kan, grogotin muka gue. Udah mati loh. Soalnya kalau yang gue baca itu cuma ada 2 NPC ya yang bisa dikirim ke si Dojun tadi gitu buat jadi bahan percobaan dia, dan dua-duanya tuh NPC baik. Ya namanya NPC baik kali ya. Enggak ding. Nah, ini ada yang jaga juga nih. Kasian nih orang-orang dapat patroli di dalam tempat yang kayak gini. Ini kayak septic tanknya Ashina kali ya. Tapi terowongan ini yang nyambungin Ashina gitu ya, kastil Ashinanya sama Sempo Temple gitu. Jadi di belakang kastil Ashina ini ada kayak jalan menuju sebuah gunung gitu. Dan Mount Kongo ya, nama gunungnya Gunung Kongo. Tempat kuilnya itu adalah salah satu tempat yang paling gue suka nih di Sekiro gini, karena warnanya tuh bagus banget tuh, warna-warna musim semi gitu lah. Musim semi, warna-warna musim gugur gitu lah, warna oranye merah. Ini ada yang ngomong itu di dinding, ada peringatan. お帰りになられた方がよい。
Nah, jadi di Sempo Temple ini adalah isinya tuh biksu-biksu atau monk gitu ya, yang korup. Korup dalam artian mereka tuh apa ya? Pikirannya tuh udah jadi kacau gitu karena mereka mengejar keabadian. Mereka mengabaikan jalan hidup mereka. Bahkan kalau di ajaran Buddha sendiri, ya justru kematian itu sesuatu yang harusnya diterima karena lu akan bereinkarnasi gitu kan. Itu mereka menyalahi ajaran mereka sendiri, makanya korup. Nah, ini kita ketemu namanya 小太郎 Kotaro ya. なぜ皆に置いて皆とは皆はくるくる回る赤たった一 Dia 輪 minta bawain 真っ bunga. 白いお花が Jadi ini salah satu NPC yang baik yang すまねえ bisa dikirim gitu 何を ke 言ってい terowongan るの tadi か yang と gak akan に gue かく kirim karena kasihan kan si bocah. Nah, gue awalnya merasa bersalah, ini biksu-biksu kan pemuka agama ya, dijadiin konten kayak gini terus di apa kita jadi tokoh utama yang ngekilin gitu, emang kagak dituntut gitu. Nah, terus di sini juga ada layangan. Awalnya gue nggak tahu nih layangannya buat apa, ternyata jadi kayak buat buka jalan gitu ya. Tapi kita masih belum bisa make di sini karena belum dapat jurus, belum dapat ninjutsu yang dibutuhkan gitu. Ntar layangannya jadi turun lagi nih. Oke, ini kita abaikan dulu. Kita langsung menuju tempat ini ya, si bocah yang nyimpan Mortal Blade. Oke nih, biksu-biksu lagi jalan. Mereka ini berantemnya tuh pakai jurus Shaolin gitu. Oke, di sebelah kiri ini ada 3 nih, nggak bisa langsung ke atas. Set. Dua arah. Ini satu-satu nih. Wah, datang lagi temennya. Jadi keren juga ya sebenarnya, mereka berantem pakai tangan kosong nih. Kita pakai pedang, mereka nangkis pakai tangan kosong ya. Kagak kepotong itu tangan. Tapi emang pas zaman ninja, zaman samurai gitu ya, pas zaman Sengoku gitu, biksu-biksu atau monk ini jadi ada namanya monk warrior gitu.
mereka selain jadi biksu gitu, mereka juga mempelajari jurus-jurus bela diri gitu, terus melatih badan sampai membentuk satu kesatuan prajurit ya, prajurit kuil. Dan kadang-kadang mereka juga ngebantuin shogun yang lagi berperang gitu. Kayak ini nih hubungan si biksu-biksu di Sempo Temple ini, di kuil Sempo ini sama klan Ashina gitu. Kayak pasukan tambahan yang bakal ngebantuin Ashina lah. Jadi yang dari tadi kita lawan ini masih biksu-biksu normal, yang maksudnya ya mereka udah agak-agak sesat gitu lah karena bereksperimen terhadap kematian gitu. Katanya makanya udah hitam-hitamnya pucet-pucet kayak udah nggak seger gitu lah kulitnya. Nah tapi di sini juga ada nih yang kayak gini nih modelnya. Itu udah ya dia kayak hidup kagak mati kagak gitu ya. Dia nggak bisa mati, dia mau jadi abadi gitu. Kulitnya, dagingnya kan juga membusuk kan akhirnya, tapi dia nggak bisa mati. Nggak usah dilawan, sempit juga tempatnya, susah. Kita ketemu dia mulu ya, kayak tadi ada di jembatan nih, orangnya ada banyak apa bisa pindah-pindah cepet. Dia biasanya ngasih kita petunjuk sih. Nah ini anjir keren kan, pemandangannya tuh, pemandangan musim gugur yang daun-daunnya tuh kemerahan gitu, momiji. Suka banget gue pemandangannya. Lokasi yang paling gue suka lah di Sekiro ini. Nah ini kita bisa menyeberang sono sebenarnya. Kalau tadi layangannya tuh nggak balik lagi. Aduh hampir jatuh. Wih keren ya. Daun-daun berguguran, biksu-biksu berdoa, ninja kemudian membantai. Oke, kenapa ada bandit di sini? Nah, ini salah satu musuh yang ngeselin ya. Susah ngalahinnya. Gerakannya tuh kayak gitu. Lincah banget ya. Kagak. Masih dilawan, kabur aja. Gak ada urusan gua malu. Kemana? Oh sini. Ini jembatan. Nah kita kesini nih. Oke, kita ke tempat merchant dulu ya. Ya di sini ada berbagai barang juga, tapi kita nggak beli apa-apa. Persimmon itu atau yang buah tadi itu lumayan penting ya untuk dapat salah satu, itu item penting ya buat dapat salah satu ending alternatif. Malah base ending lah, banyak yang bilang itu base ending.
Nah ini ada tikus-tikus ya, kalau kata si Tengu Pasina. Jadi mereka ini emang penghuni asli Gunung Sempo ya, Gunung Kongo. Macem-macem nih, ada yang bisa ngeluarin racun, ada yang ngelempar-lempar ya, ngelempar-lempar shuriken. Oke, udah bersih semuanya. Dan kalau jatuh gila nih. Gua berdiri di sini udah gemeteran kali. Oke, nah kita lanjut lagi. Itu kan kita bisa ke atas nih. Tapi ke bawah dulu. Jadi buat kepleset. Jadi kita ke bawah dulu buat ngambil bunga yang tadi diminta sama Kotaro ya. Dia lagi nyari-nyari bunga tuh. Tempatnya tuh di sini. Nah ini dia bunga yang diminta sama si Kotaro ya. Bunga putih, sebenarnya dia mintanya bunga putih sih. Tapi nanti kita ada lagi bunga merah dan ya bisa kita kasih aja tuh dua-duanya. Oh ya, terus di sini selainnya ngambil yang bunga, kita juga bakalan ke tempat ini ya. Ada kayak semacam gong gitu yang bikin difficulty gamenya nambah susah. Ya nggak ngaruh terlalu banyak sih, cuma item yang di drop sama musuh jadi lebih bagus aja katanya. Tapi gua ngapain gitu, udah susah tambahin susah lagi. Cuma ya mungkin kalau suka challenge ya. Di sini ada pintu kemana saja lagi nih. Kita lihat nih kemana nih. Gue kayaknya baru pertama kali ini nih pakai pintu yang ini nemu. Sini. Wah, ada headless. Suaranya serem. Belum siap. Kan. Tuh namanya Demon Bell. Lonceng setan. Nah, ini dia Demon Bell. Do not ring this bell, inviting misfortune. Misfortune tuh ya bikin tambah susah lah. Tapi karena gue dulu iseng ya, jadi gue bunyiin aja, jebret. Terus tiba-tiba ada keterangannya nih, Sinister Burden. Bell Demon, Demonic Spirit, Hardship, but perhaps also slightly better spoils. Jadi ya bikin tambah susah game ya, musuh-musuhnya jadi tambah susah.
Dan gue dulu panik ya, ini gimana nih, bisa dibalikin nggak? Ternyata bisa. Jadi di inventory kita bakalan ada Bell Demon. Kita pakai aja nih, ntar jadi balik lagi ke difficulty normal. Kayak karena kan biasanya kalau di game tuh ada yang easy, normal, sama hard ya. Jadi kalau kita bunyiin bell tadi tuh kayak seolah-olah kita bikin mindahin difficulty-nya tuh ke hard. Padahal Sekiro sudah hard. Oke, kita balik lagi ke tempat awal yang ketemu tikus-tikus ini lagi, nggak usah dilawan karena mereka bergerombol ya rame-rame dan bosan juga sebenarnya, pertarungannya tidak satisfying. Kecuali yang ini karena halangin jalan. Susah gitu lawan orang kecil kan. Kan patahin gua, aduh. Apa gak patah gitu? Gua nggak ngerti itu manusia atau apa ya. Nah, udah sampai sini, kita udah sampai di setengah jalan menuju Mortal Blade. Nah, terus di sini ada lokasi satu lagi, bunga warna merah. Nah, kalau bisa digabungin gitu. Sebenarnya bukan bunga beneran ya, tapi kayak kincir angin lah. Nah, kita gabungin red and white pinwheel jadinya. Oke, terus kita ada satu, ini kayak jembatan gitu sih. Nanti kita bakal ngelawan mini boss yang kayaknya dia kayak cameo dari Dark Souls gitu ya. Nah, ini dia Armored Warrior. Kita pakai Ungo Sugar biar damage-nya berkurang. Dan ini kita lagi-lagi main postur ya, main parry. Jadi bukan nyerang, kita mainnya pasif aja. Tahan. Aduh. Jadi yang bakal keisi itu postur yang kuning-kuningnya itu tuh. Sama aja. Jadi kita nggak usah nyerang, bertahan aja, tangkis yang pas timingnya sampai yang kuningnya itu mau full. Nah, ini kita udah berhasil bikin dia oleng. Terus kita nggak bisa nge-kill dia kayak biasa ya, jadi harus dideketin ke jendela gini dan kita tendang. Baru bisa dikalahin. Kalau enggak dia nggak bakal bisa kalah. Terus dia teriak Roberto. Jadi dia itu ngebawa anaknya, ya dia orang dari Spanyol gitu, ngebawa anaknya ke gunung ini karena dia dengar di gunung ini tuh ada eksperimen buat bikin orang tuh abadi, hilang dari semua penyakit gitu ya. Anaknya ini lagi sakit, nah dia makanya bawa anaknya ke sini biar diobatin, dan sebagai gantinya dia harus jagain jalanan menuju kuil di atasnya gitu, kuil teratas dari Sempo Temple ini. Oke, sampai sini dulu ya karena kita udah di setengah jalan. Ntar kita bakal ngelawan yang di
bawah-bawah ini dulu, biksu-biksu lain juga, baru nanti kita bakal langsung naik ke atas. Kita lari lagi ke atas sampai menemukan Mortal Blade.